Oke, sesuai requestan kalian, di video kali ini kita bakal lanjutin lagi alur cerita dari game Poppy Playtime chapter kedua. Masih banyak lagi misteri dan teori yang berada di pabrik yang sangat misterius ini. Di sini gue akan lebih fokus untuk membahas teori dan misterinya ya guys. Jadi teori yang gue dapetin adalah mereka menggunakan bocil-bocil atau orang dewasa yang bisa digunakan untuk percobaan mereka, yaitu dengan membuat mainan-mainan yang spesial gitulah ya. Dan sekarang kita akan membahas fakta-faktanya ya. Di chapter pertama kita diperkenalkan kepada boneka yang namanya Poppy. Dan ternyata dia tuh bukanlah sembarang boneka. Dia tuh adalah boneka yang bisa melakukan perbincangan dengan seorang bocil guys. Jadi dia tuh kayak boneka asli ya di dunia nyata gitu. Kayak bisa berkomunikasi dengan kita lah. Dan di sini ada pesan tersembunyi yang penting dan juga petunjuk-petunjuk yang penting juga yang diucapin sama si Poppy ini ya. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. Poppy bilang kalau dia itu asli sama seperti kita guys, manusia. Nah ini bisa menjadi petunjuk pertama nih, bahwa dia tuh mengatakan kalau dia tuh asli. Berarti apakah si Poppy ini tuh adalah seorang manusia yang diubah menjadi sebuah mainan? Dan kita juga bisa melihat bagaimana mainan-mainan itu rusak dan mengeluarkan noda-noda berwarna merah yang gua tuh sangat yakin kalau itu pasti darah. Dan mereka tuh sepertinya tuh mengeluarkan ekspresi yang sangat aneh. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang apapun itulah. Nggak seperti mainan normal pada intinya. Di chapter pertama kita bisa membaca papan keterangan dari boneka Huggy Wuggy yang telah didesain oleh seorang pemilik pabrik Playtime Co. yang bernama Elliot Ludwig. Dari dulu si Elliot Ludwig ini tuh pengen banget menciptakan mainan-mainan yang super real, super nyata ya. Bukan mainan yang sekedar mainan biasa gitu. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig, divorced but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Nah di chapter kedua ini tuh semuanya makin terungkap guys ya. Di chapter 2 kita menemukan ada satu kaset yang di situ isinya menceritakan kisah hidupnya si Elliot Ludwig. Di situ Elliot Ludwig itu sangat sedih atas kematian keluarganya di tahun 1960-an. Meskipun begitu, ia pun tetap semangat untuk membuat dan memproduksi sebuah mainan baru. Dan karena momen inilah dia pun berencana untuk melakukan sebuah percobaan. Percobaannya itu adalah dia ingin menghidupkan yang mati. You opened my case. Yang dimaksud dengan percobaan yang ingin dibuat si Elliot Ludwig adalah memindahkan jiwa seseorang terhadap tubuh baru, yaitu boneka. Oleh karena itu dia itu ingin mencari bahan-bahan untuk percobaannya, dan dia pun mendapatkan potensi dari sebuah bunga poppy. Di ending chapter pertama kan si karakter kita itu telah membebaskan si Poppy, dan akhirnya Poppy pun menghilang entah kemana.
Di layar awal chapter 2 Poppy Playtime ini, kita diperlihatkan sebuah penjelasan bahwa Poppy sebenarnya telah menghilang dari situ. Dan kita pun harus keluar dari pabrik ini yang penuh misteri. Dan mulailah petualangan kita di Poppy Playtime chapter kedua. Di Poppy Playtime chapter kedua, kita menemukan ada sebuah ruangan yang di atasnya ada tulisan Elliot Ludwig. Tapi ternyata ruangan itu masih terkunci. Kita pun harus mencari kunci yang berbentuk seperti bunga poppy. Dan di sini kita pun mencari jalan lain untuk mencari kunci itu. Dan di sini kita dibantu oleh bisikan-bisikan gaib yang seolah-olah itu menunjukkan kemana jalan yang harus kita lalui, guys. Singkat cerita, kita pun berhasil menemukan kunci berbentuk poppy itu di sebuah ruangan rahasia. Dan kita pun membuka kantor dari Elliot Ludwig. Setelah kita bisa memasuki kantor dari Elliot Ludwig, di dinding-dindingnya itu kan kita bisa melihat ada sebuah lukisan atau poster yang dibuat sama bocil-bocil ya. Ini gue bisa tahu ya karena ini gaya penulisannya sama gaya gambarnya itu udah kayak bocil. Gue yakin banget kalau gambar itu tuh digambar sama bocil. Berarti Playtime-ku ini memang bener-bener dekat dengan anak-anak. Bahkan anak-anak itu sering main ke sini untuk melihat boneka-boneka yang lucu. Dan dia pun membuat sebuah program di mana dia akan mencarikan orang tua asuh untuk anak-anak yatim piatu. Nah, ini merupakan sebuah kecurigaan, guys. Untuk apa mereka mengumpulkan bocil-bocil yatim piatu dibawa ke pabrik yang sangat luas ini, guys? Apakah murni untuk kebaikan atau ada maksud lain gitu? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ternyata gambar ini tuh menjawab semuanya, guys. Seperti yang kalian lihat di bawah gambar ini tuh ada tulisan Heyday. Apakah kalian tahu apa itu artinya Heyday? Ya, itu adalah hari dimana titik pencapaian itu datang, atau bisa juga dikatakan sebagai hari panen. Kalau kita lihat dari lukisannya sih kelihatannya sih baik-baik aja ya, dan tidak ada sesuatu yang aneh-aneh. Tapi jika kalian lihat di atasnya, itu ada seseorang yang berpakaian seperti profesor atau ilmuwan yang sedang mengawasi anak-anak itu bermain. Untuk apa? Karena mereka sebenarnya itu sedang menguji coba, guys. Mereka ini sebenarnya itu ingin menentukan siapakah yang cocok ingin dijadikan mainan. Di situ kita bisa lihat kalau ada gambar Mommy Longlegs. Di situ Mommy Longlegs terlihat sedang bermain dengan anak-anak. Berarti anak-anak itu sudah tahu kalau ada mainan yang hidup. Dia merupakan nomor eksperimen 2222 dengan seorang ibu yang bernama Mary Payne. Di situ tertulis kalau si Mommy Longlegs itu sebenarnya benci dengan para karyawan yang bekerja di sini. Tetapi dia tidak menunjukkan rasa-rasa agresifnya terhadap anak-anak. Makanya dia ditempatkan ke tempat anak-anak itu. Dari sini sudah mulai jelas ya kalau mereka itu menggunakan manusia untuk menghidupkan seluruh mainan yang ada di sini. Bukan sembarangan mainan, tetapi mainan yang super real, super nyata. Mommy Longlegs itu pun ditempatkan di sini karena untuk mengatur para bocil-bocil supaya menuju ke tempat percobaan. Isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Di sini kita harus menyelesaikan 3 permainan terlebih dahulu yang ada di sini supaya kita mendapatkan akses kereta. Nah, ternyata permainan-permainan itu dibuat untuk menguji apakah anak itu cocok menjadi mainan yang super real atau tidak. Karena mereka ingin membuat percobaan yang sangat sempurna, guys. Yang pertama adalah musical memory, yang dimana permainan ini untuk menguji pengenalan pola para bocil serta cara berpikirnya para bocil. Lalu permainan Wake a Wuggy, yang dimana permainan ini untuk menguji kefokusan serta kecepatannya para bocil. Lalu untuk permainan Stay To ini menguji juga kefokusan dan kelincahannya para bocil juga, guys.
Nah, jika anak-anak tersebut berhasil melewati ketiga permainan itu, maka mereka itu sudah sepakat menjadikan anak ini itu menjadi percobaan. Karena mereka itu sangat ingin membuat mainan yang super hidup, super real. Tapi kenapa sih mereka harus mengumpulkan anak-anak yatim piatu dibawa ke sini? Nah, itulah jahatnya para karyawan yang ada di Poppy Playtime ini nih. Mereka situ seolah-olah membuat program untuk mencarikan mereka orang tua asuh. Padahal mah sebenarnya mereka mah para bocil-bocil itu ingin dijadikan mainan di pabrik ini guys. Jadi mereka semua itu sudah ditipu. Ya, jadi begitulah fakta-fakta yang baru gua temuin di Poppy Playtime chapter kedua. Kalau kalian ada informasi tambahan dari chapter 2 ini, silakan kalian komentar saja di bawah guys ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye-bye.